Bayangkan skenario ini. Kamu sudah bekerja keras selama 10 tahun, menghemat uang kopi setiap hari, menahan diri tidak ganti gadget terbaru, hingga akhirnya berhasil setor ratusan juta rupiah untuk uang muka sebuah rumah idaman. Namun, beberapa tahun kemudian, kamu baru menyadari bahwa tanah tempat rumahmu berdiri itu sebenarnya bukan benar-benar milikmu secara permanen, melainkan hanya hak sewa kepada negara yang bisa hangus jika kamu lalai memperpanjangnya. Rasanya seperti menyewa kamar kos dalam skala raksasa, di mana kamu merasa memiliki kuncinya, tapi pemilik aslinya bisa datang kapan saja untuk menagih janji atau menaikkan tarif saat masa kontraknya habis. Fenomena ini seringkali menjadi mimpi buruk bagi pembeli properti pemula yang hanya tergiur dengan desain fasad rumah yang estetik atau harga miring yang ditawarkan pengembang, tanpa pernah benar-benar membuka lembaran sertifikat dan memahami apa arti huruf-huruf yang tertera di sana. Di dunia properti, ketidaktahuan bukan sekedar memalukan, tapi bisa menjadi lubang hitam yang menelan tabungan masa depanmu dalam sekejap tanpa sisa. Jika kita menilik data yang lebih luas, masalah legalitas ini bukan sekadar ketakutan kosong belaka. Berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas, ada jutaan rumah tangga di Indonesia yang sampai hari ini masih mendiami hunian tanpa memiliki sertifikat hak milik yang sah secara hukum. Kondisi ini menciptakan bom waktu berupa resiko konflik agraria dan sengketa lahan yang bisa meledak kapan saja, terutama di daerah penyangga kota besar yang harga tanahnya terus meroket. Banyak orang terjebak dalam status tanah girik, akta jual beli atau AJB saja, bahkan tanah negara dengan status yang abu-abu, yang secara hukum sangat lemah jika harus berhadapan dengan klaim pihak lain di pengadilan. Tanpa SHM, aset yang kamu banggakan itu sebenarnya tidak memiliki pelindung hukum yang kuat, membuat posisimu sebagai pemilik menjadi rentan dan tidak memiliki daya tawar yang baik jika sewaktu-waktu ada proyek strategis nasional atau klaim kepemilikan ganda yang muncul di kemudian hari. Keresahan para pemula biasanya bermuara pada satu pertanyaan klasik. Kenapa ada rumah di lokasi yang sama, tapi harganya bisa selisih puluhan, bahkan ratusan juta rupiah ya? Jawabannya seringkali bukan pada luas bangunan atau kualitas keramiknya, melainkan pada status legalitas yang menentukan nilai jual kembali atau resale value secara drastis di masa depan. Membeli properti dengan status hak guna bangunan atau HGB memang terlihat lebih ramah di kantong pada awalnya. Namun jika kamu tidak paham cara mengelolanya, aset tersebut justru bisa menjadi beban karena nilainya yang cenderung stagnan atau bahkan turun saat masa berlakunya hampir habis. Oleh karena itu, membedah perbedaan fundamental antara SHM dan HGB adalah langkah wajib sebelum kamu menandatangani berkas apapun, agar dana besar yang kamu investasikan benar-benar menjadi aset produktif yang melindungi kekayaanmu, bukannya menjadi kewajiban yang terus menghantui pikiran karena ketidakpastian hukum yang menyelimutinya. Masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, kita harus membedah mengapa sertifikat hak milik atau SHM sering disebut sebagai kasta tertinggi dalam hierarki kepemilikan tanah di Indonesia. Jika kita menggunakan analogi sederhana, memiliki SHM itu ibarat kamu menjadi seorang raja di atas tanahmu sendiri, di mana kamu memiliki kuasa penuh yang tidak terbatas oleh waktu. Kamu bebas membangun apa saja, mewariskan tanah tersebut kepada siapapun, atau bahkan membiarkannya kosong selama berpuluh-puluh tahun tanpa perlu khawatir ada masa kontrak yang akan habis. Secara hukum, SHM memberikan hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Ini adalah level kepemilikan di mana negara mengakui bahwa lahan tersebut sudah sepenuhnya menjadi milik pribadi. Mirip seperti kamu memiliki sebuah jam tangan atau kendaraan yang sudah lunas. Tidak ada pihak lain yang bisa mengklaim kepemilikan tersebut selama sertifikatnya valid dan tercatat secara resmi di Badan Pertanahan Nasional.
Dari sisi logika investasi, SHM adalah instrumen pelindung nilai yang paling solid karena ia tidak memiliki tanggal kedaluarsa yang menghantui pemiliknya. Bayangkan, jika kamu membeli aset untuk masa tua, kamu tentu ingin aset tersebut menjadi sumber ketenangan, bukan sumber kecemasan baru, karena harus memikirkan biaya perpanjangan atau birokrasi yang rumit setiap 2 atau 3 dekade sekali. Dengan memegang SHM, aset properti tersebut bisa dengan tenang diwariskan ke anak cucu, tanpa meninggalkan beban administratif atau finansial yang berat bagi mereka di kemudian hari. Nilai tanah dengan status SHM secara alami akan terus merangkak naik, mengikuti inflasi dan permintaan pasar, karena pembeli berikutnya pasti akan mencari keamanan legalitas yang paling maksimal. Inilah yang membuat properti berstatus SHM selalu menjadi incaran utama para investor kawakan, karena mereka paham bahwa dalam permainan aset jangka panjang, kepastian hukum adalah kunci utama untuk mempertahankan dan melipat gandakan kekayaan. Selain faktor keamanan dan warisan, SHM memiliki keunggulan mutlak di mata lembaga keuangan sebagai jaminan pinjaman atau collateral dengan nilai taksir yang paling tinggi. Jika suatu saat kamu membutuhkan modal besar untuk ekspansi bisnis atau kebutuhan mendesak, bank akan jauh lebih mudah menyetujui pengajuan kredit dengan jaminan SHM karena resiko bagi pihak bank dianggap sangat rendah. Kamu bisa mendapatkan plafon pinjaman yang lebih maksimal dan tenor yang lebih fleksibel dibandingkan jika kamu hanya menjaminkan surat tanah dengan status yang lebih rendah. Namun, ada satu hal penting yang harus dipahami oleh setiap calon pembeli, yaitu bahwa SHM secara eksklusif hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia saja. Hal ini menegaskan bahwa kepemilikan tanah di tanah air adalah hak istimewa, yang menjadi benteng kekayaan bagi warga negaranya, memastikan bahwa kontrol atas sumber daya lahan tetap berada di tangan rakyat secara permanen, dan terlindungi dari penguasaan asing yang tidak terkendali. Sekarang, mari kita geser sudut pandang ke status yang sering membuat pemula ragu, yaitu hak guna bangunan atau HGB, yang sering kita temukan pada proyek perumahan baru atau apartemen. Menjelaskan HGB paling mudah adalah dengan menggunakan analogi menyewa lahan dalam jangka panjang, biasanya untuk durasi 30 tahun, yang dapat diperpanjang lagi selama 20 tahun. Dalam skema ini, kamu secara sah memiliki bangunan yang berdiri di atasnya, namun tanahnya tetap berstatus milik negara atau pihak ketiga lainnya. Jadi, meskipun kamu merasa sudah membeli rumah tersebut, secara teknis kamu hanya diberikan izin untuk memanfaatkan lahan tersebut dalam kurun waktu tertentu. Ini bukan berarti HGB itu buruk, namun kamu harus sadar bahwa ada jam waker yang terus berdetak, dan ketika alarmnya berbunyi atau masa berlakunya habis, kamu wajib melakukan proses administratif dan membayar biaya tertentu, agar hakmu tidak kembali menjadi milik negara secara otomatis. Jika kita melihat tren properti saat ini, menjamurnya apartemen dan kompleks perumahan dengan status HGB di kota-kota besar adalah sebuah keniscayaan karena keterbatasan lahan yang semakin kritis. Pengembang seringkali menggunakan lahan dengan status HGB untuk menekan harga jual awal agar lebih terjangkau oleh segmen menengah ke bawah atau pasangan muda yang baru mulai mencicil hunian. Namun, sebagai pembeli yang cerdas, kamu harus jeli melihat sisa masa berlaku HGB tersebut saat melakukan transaksi, terutama jika kamu membeli rumah bekas atau second. Risiko terbesar dari HGB adalah terjadinya penurunan nilai properti secara drastis saat masa berlakunya sudah mendekati akhir, misalnya tinggal menyisakan 5 atau 3 tahun lagi. Pada titik ini, calon pembeli berikutnya atau pihak bank biasanya akan sangat berhati-hati, bahkan cenderung menolak pengajuan KPR, karena dianggap memiliki risiko hukum yang tinggi jika proses perpanjangan tidak segera dilakukan. Kabar baiknya, bagi kamu yang sudah terlanjur membeli rumah dengan status HGB, ada solusi logis yang sangat menguntungkan, yaitu dengan melakukan peningkatan status atau upgrade menjadi sertifikat hak milik. Untuk rumah tinggal dengan luas tanah di bawah 600 meter persegi, prosedurnya relatif sederhana, dan biayanya pun cukup terjangkau jika dibandingkan dengan peningkatan nilai aset yang akan kamu dapatkan setelahnya. Begitu status berubah menjadi SHM, nilai propertimu biasanya akan langsung melonjak secara signifikan di pasar karena statusnya sudah menjadi permanen. Anggap saja HGB ini seperti memakai motor pinjaman yang kamu rawat dengan sangat baik.
Motor tersebut tetap fungsional untuk mengantarmu bekerja dan menghasilkan uang. Tapi kamu harus selalu ingat pada aturan main yang ditetapkan oleh pemilik aslinya. Dengan memahami celah dan aturan ini, kamu bisa memanfaatkan HJB sebagai batu loncatan untuk memiliki aset yang lebih besar, tanpa harus terjebak dalam rasa takut yang berlebihan. Sebagai rangkuman dari perjalanan kita membedah legalitas ini, pilihan antara SHM dan HGB sebenarnya kembali pada tujuan finansial dan prioritas budget yang kamu miliki saat ini. Jika kamu adalah tipe orang yang mencari keamanan mutlak, ketenangan pikiran jangka panjang, dan ingin memberikan warisan tanpa beban bagi keluarga, maka mengincar properti dengan status SHM adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Namun, jika kamu adalah seorang investor muda yang baru mulai masuk ke pasar properti dan memiliki modal yang terbatas, mengambil opsi HJB bisa menjadi langkah strategis untuk mengamankan lokasi yang strategis dengan harga yang lebih miring di awal. Kuncinya bukan pada mana yang lebih baik secara mutlak, melainkan pada pemahamanmu mengenai konsekuensi dan tanggung jawab yang menyertai setiap jenis sertifikat tersebut, sehingga kamu tidak merasa tertipu di kemudian hari ketika tagihan perpanjangan hak atau biaya administrasi muncul ke permukaan. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa tidak ada yang salah dengan membeli properti berstatus HGB. Asalkan sejak awal kamu sudah memiliki rencana matang untuk melakukan upgrade status atau sudah memperhitungkan biaya provisi dan perpanjangan dalam rencana keuanganmu. Seorang pembeli yang bijak tidak akan membiarkan sertifikatnya mendekati masa kedaluarsa, baru mulai sibuk mengurus birokrasi. Karena pada saat itulah daya tawarmu berada di posisi paling rendah. Selain itu, dalam dunia properti yang penuh dengan dinamika, memiliki pemahaman dasar tentang legalitas adalah perisai terbaikmu untuk menangkal berbagai modus penipuan. Jangan pernah percaya begitu saja pada janji manis pengembang atau agen properti tanpa melihat fisik sertifikatnya sendiri dan melakukan pengecekan mandiri. Keputusan besar seperti membeli rumah harus didasari oleh logika dan data yang valid, bukan sekedar emosi sesaat karena melihat desain interior yang cantik atau promo hadiah langsung yang tidak seberapa nilainya dibanding resiko kehilangan aset. Sebagai insight penutup, langkah yang paling krusial bagi setiap pemula adalah selalu melakukan validasi atau cek keaslian sertifikat langsung di kantor Badan Pertanahan Nasional atau melalui aplikasi resmi yang sudah disediakan pemerintah. Di tengah maraknya praktik mafia tanah yang sering memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat, langkah verifikasi ini adalah tindakan preventif yang akan menyelamatkanmu dari kerugian finansial yang masif. Ingatlah bahwa dalam investasi properti, pondasi bangunan yang kuat itu penting, tapi pondasi legalitas yang sah adalah segalanya. Jangan sampai kamu hanya berhenti sebagai orang yang sekadar beli murah, tapi mulailah berpikir sebagai investor cerdas yang paham bahwa nilai sebuah properti sejati terletak pada selembar kertas yang diakui oleh negara. Dengan pemahaman yang utuh mengenai SHM dan HGB ini, kamu kini sudah selangkah lebih maju untuk mengamankan kekayaan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang kamu keluarkan benar-benar menjadi aset yang melindungi masa depanmu dan keluarga.